Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menunaikan kewajiban kita yang menuntut ilmu di jalan Allah sekaligus haul daripada hajah Ramlah binti Nemat. Mudah-mudahan hajah Ramlah malam ini Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Amin. Terima amal ibadahnya. Amin. Lapangkan kuburnya. Amin. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula orang tua kita, guru-guru kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan malam hari ini Allah cucurkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati di sini para dewan guru, para asatidz, para orang tua, para sesepuh, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini pengajian diganti dulu sedikit ya daripada acara haul, acara Ramlah. Nggak masalah, ngaji-ngaji juga tetap ya, kita ngaji juga, cuma bukan dari kitab Risalatul Jami'ah. Nah, kita sedikit mengetahui tentang lebih dalam lagi mengenal orang tua kita ya. Kita harus lebih introspeksi diri, tahu diri. Kalau bukan karena orang tua kita, kita nggak ada di muka bumi ini. Orang tua kita merawat kita, orang tua kita yang sekolahin kita, orang tua kita yang membimbing kita, mendidik kita ya. Nah, di akhir zaman ini penting buat kita untuk mengenal hal tersebut, karena banyak orang di zaman sekarang, naudzubillah min dzalik, anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua, nggak tahu tata cara terima kasih sama orang tua. Capek ngurusin orang tua, capek. Tapi bayangin orang tua kita itu lebih capek ngurusin kita. Kita gak ada seberapa yang ngurusin orang tua. Dulu orang tua lebih capek ngurusin kita. Nah, sekarang memang udah waktunya ya, kalau kita punya orang tua masih hidup, sayangin orang tua kita, hormatin orang tua kita. At-ta'ah lil ab, albir lil um. Taat sama bapak, bakti sama ibu. Ingat nih, taat sama bapak, bakti sama ibu. Bapak kalau perintahin anu kudu taat. Dong mondok habis kelas SD mondok, taat kudu. Udah sholat belum? Ayo sholat. Taat sama bapak ya. Bapak nasihatin kita, anu, jangan begini, dengerin, taat. Albir lil um, bakti sama ibu. Kalau bakti sama ibu mau kemana dianterin, bakti namanya. Ibu mau makan apa dibawain, ibu mau dipijitin, bakti namanya. Beda ya, taat sama bakti beda. Tuh ya. Jadi kita biar tahu bagaimana batasan kita juga sebagai anak gitu. Sayangin orang tua kita selagi masih ada. Jangan ntar kalau udah gak ada baru nyesel ya. Capek, berat bakti sama orang tua, berat. Emang pahalanya besar, nggak ada yang enteng
pahala besar kan? Ya. Tapi kalau al-ajr bi qadri ta'ab, ada ulama mengatakan pahala lihat capeknya. Kalau capeknya banget, waduh pahalanya gede banget. Seorang ulama mengatakan masih kama thariqul ilal jannah illa bibirril walidain. Gak ada jalan menuju surganya Allah kecuali bakti sama orang tua. Ada orang gak alim, bejat, tapi sama orang tua luar biasa baktinya, surga orang. Mungkin salah satu dari kita pernah ada yang tahu Pablo Escobar. Ada Pablo Escobar, bandar narkoba di Kolombia. Itu dia bakti sama orang tuanya luar biasa. Sayang aja dia kafir. Sayang aja dia kafir. Muslim aja masuk surga orang. Baktinya sama orang tua luar biasa, hormatnya sama orang tua luar biasa. Cuman bukan berarti kita harus bejat, yang penting bakti sama orang tua. Salah lagi. Repot kalau kasih tahu. Ada suka nafsirin sendiri. Udah nggak apa-apa bejat aja, nggak usah sholat, nggak usah puasa. Yang penting bakti sama orang tua. Neraka juga. Bisa. Karena perintah Allah, sholat perintah Allah, puasa perintah Allah. Jadi memang kita perlu bakti sama orang tua. Yang masih ada hormatin orang tua. Yang udah nggak ada, kita kumpulin orang, nemu tawon, bikin hall. Tinggal siapa buat segala sesuatu. Tahlil pertama, tahlil kedua, tahlil ketiga, tahlil keempat, kelima, keenam, ketujuh, siapa? Nemu hall, ya. Kita kumpul, kita doain Sohibul Hol. Ini malam Allah sedang tunjukkan rahmat, girang banget. Sohibul Hol lagi girang banget memang. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mayyit, mayat itu kaltorikul mutatawis. Mayat itu kayak orang lagi di tengah lautan nyari pegangan. Tuh orang mati itu di dalam kubur tuh kayak orang tenggelam di lautan nyari pegangan. Doa yang dipersembahkan, dihadiahkan, itu kayak dia megang dapat balon, kayak dia lagi di tengah lautan kayak pegang ada pegangan, napas gitu. Memang yang diharapkan orang yang sudah di dalam kubur itu cuma doa. Kata Nabi, waladus soleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuh doa. Yang udah meninggal, kirimin Fatihah di sholat, jangan lupa. Bentaran doang. Ini habis sholat Allahumma lantas jalan sih. Iya, bentar dulu, duduk dulu. Fatihahin habis sholat, Fatihah orang tua. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ya Allah, saya hadiahkan Fatihah buat bapak saya, bulan bin bulan. Fatihah gitu doang. Baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumiddin. Iya benar. Ini Fatihah. Girang. Itu di dalam kubur bapak kita girang, orang tua kita girang. Dikirimin hadiah Fatihah. Ya. Kalau doa tambahin kan apa? Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kan apa? Tempelin doa, tempelin. Ya. Selepas ada doa ada Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah
syahid. Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya, Rabbighfirli wa li walidayya 5 kali. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, beliau mengatakan barang siapa yang selepas doa azan dia tambahkan Rabbighfirli wa li walidayya sebanyak 5 kali, ditambahkan warhamhuma kama rabbayani shaghira, kataballahu lahu waladan baran liwalidayhi wa in kana abad. Itu bocah, itu orang akan dicatat sama Allah Subhanahu wa taala anak yang bakti sama orang tua meskipun dulu dia durhaka sama orang tua. Baca doa. Nah, jangan amalan-amalan kayak gitu ya, itu dia yang kita bisa. Berapa banyak anak-anak masa bodoh sama orang tua? Banyak orang tua sakit lepas tangan, udah dia udah adalah bersaudara adalah ya, orang berebut ambil keberkahan di situ soalnya. Rombongan bikin hall, ada yang perlu, ada yang tak perlu. Ada bikin tahlil, ya, bikin 7 hari. Itu perihal-perihal tersebut memang kita sebagai anak kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, karena orang tua ini kalau kata setrum tegangan tinggi, mau berkah jetrumnya kenceng, mau durhaka jetrumnya juga kenceng. Orang tua bakti aja, berkahnya luar biasa. Setrumnya kenceng banget. Durhaka aja orang tua. Udah. Sampai Allah mengatakan yu'ajjilullahu 'adzabahu qabla mamati. Orang yang durhaka sama orang tua, Allah akan dahulukan azabnya sebelum dia mati. Di dunia udah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Serem. Ya, hormat orang tua, bakti sama orang tua. Ya, apa yang kita bisa lakukan. Ya, apa yang kita bisa lakukan untuk orang tua kita, senangin orang tua kita. Ya, perhatiin orang tua. Kali yang jauh orang tuanya telepon, tiap hari telepon. Anu di zaman keren, udah ada handphone. Ma, gimana ma kabarnya ma? Pagi ini gimana ma? Sehat ma? Mau udah makan ma? Oh, bisa sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Kalau orang tuanya jauh, video call zaman sekarang kan bisa video call. Nah, orang tuanya deket. Oh mama, demennya gabus kunjung nih, beli. Kita dapat rezeki, bawain. Mak nih saya beli gabus kunjung sedap. Girang, orang tua girang. Bawa yang orang tua suka, yang sekiranya kita dapat senyumnya orang tua aja, dapat redonya, senyum aja, dapat redonya gitu. Orang tua udah girang, ridho Allah, ridho walidayah. Ridhonya Allah ada dalam ridhonya orang tua. Syafaat Allah bisa syafaat walidayah. Murkanya Allah ada dalam murkanya orang tua. Jangan udah tua dibeliin keripik singkong, lalu tua toh, beliinnya yang dia doyan.
Nah itu jadi kita perhatian di akhir zaman. Jangan sampai ya, apalagi udah kaya kadang-kadang lupa sama orang tua. Udah merasa bisa, udah merasa punya, ya itu kadang-kadang penyakit kita, repot, berat bakti sama orang tua. Jangan kalah sama bini. Bukan urusan orang tua, gak ada urusan begitu. Biar tegas sama bini, gitu. Ente di bawah ada, ya. Orang tua di atas ada, gak ada urusan. Gitu. Jangan pakai ini ngoceh, ini bodoh anak. Kalau ini bisa dicari lagi, kalau mak bisa. Kalau ini kita bisa cari lagi ribuan kita, jangan takut. Kalau mak tak bisa dicari, di muka budi dia doang mak kita. Dalam mau anu, nggak bisa jadi nggak bisa tinggal, busut, ini nggak bisa tinggal. Ngapain? Masker, permata ya. Kalau ini yang sudah melarang orang tua, ya, melarang kita bakti sama orang tua, bilangin sama diri kita, ente bakal jadi emak, ya. Kalau nanti ente punya anak laki, ingat hati-hatinya anak laki. Ini anak laki bakal kawin nih, kelak dia dewasa kawin punya perempuan, bakal dibojak, bakal dicuci otaknya buat biar tak bakti sama mama. Nanti kata tadi tidak, kata Nabi, apa yang kau perbuat akan diperlakukan seperti itu. Masih tahu ya. Ingat ente punya anak laki, ingat anak laki gede bakal kawin, bakal punya bini. Nanti ente bakal di rok sama anak ente apa bininya nih, gak bakal bakti sama ente. Bilangin kalau ada berkah, anak bini berkah daripada orang tua. Jangan kalah. Kalau bakti sama orang tua, jangan kalah. Harta apapun keluarin buat orang tua. Biar nanti anak bini gak makan, buat orang tua dulu. Ini duit dipegang sama bini, ya. Duit dipegang sama bini, udah mampus dah orang. Duit tadi dipegang sama bini, mampus dah orang. Mampus. Iya, duit dipegang sama bini, ya Allah. Jangan saya bertambah ya begitu. Jadi ajarin, maksudnya ajak ngobrol, bukan nanti peluk, jangan juga. Nabi sayang banget sama istrinya, Nabi sayang. Ya, sampai Nabi tidak menghilangkan ya karimah walidaini, wahai Nabi yang mulia kepada kedua orang tua. Ya, sayang sama bini. Ya, kasih tahu yang benar, kasih tahu, nasihati. Istausu nisa'akum khairan, wasiatkan istri-istri kalian dengan perkara-perkara yang baik. Nah, ibu-ibu juga yang hadir nih biar tahu, ya. Ibu biar tahu derajatnya. Suami ibu-ibu tuh, ya, di atas ibu-ibu, di atas suami ibu-ibu itu ada orang tuanya, ada gurunya. Ya, jangan pakai otak-atik. Kalau urusan orang tua sama guru, jangan pakai ngomong apa-apa dah, begitu. Ya, nah, zaman sekarang karena kurangnya ilmu, apalagi itu hati-hati itu TikTok, ya banyak banget doktrinan, media sosial tuh, ya, Instagram, apapun bentuknya tuh, kadang-kadang didoktrin begini.
dengan perkataan-perkataan kata Nabi. Ya, mereka percaya begitu Pak. Banyak tuh keluar. Seakan-akan benar tuh omongan. Hati-hati. Seakan-akan benar tuh omongan. Seakan-akan itu kejadian itu luas hari-hari begitu. Emang iya gitu. Ya, nggak ada yang benar di muka ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan yang salah yang ikuti Nabi Muhammad SAW. Mau kata orang sepintar apapun nggak akur dengan omongan Nabi, goblok orang, salah orang. Kalau nggak akur dengan omongan Nabi Muhammad SAW, bertolak belakang dengan ajaran Nabi, salah orang. Gitu aja udah nggak repot, simple. Tapi kalau yang akur benar, iya benar di ajaran Nabi, udah pasti benar, udah pasti berkah. Makanya kita disuruh ikutin Nabi Muhammad SAW. Belajar pelan-pelan, ya. Insya Allah kita dapat keberkahannya. Insya Allah kita dapat surganya Allah yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan kita masuk surga. Berkah dari Nabi Muhammad SAW, berkah daripada orang tua, berkah daripada guru. Ya, mudah-mudahan kita mendapat keberkahan semua dan mudah-mudahan kita selamat di dunia wal akhirat. Amin ya Allah. Itu aja bisa sampaikan dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah. Rabbi hadina wa yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurratin lana fi dinina Allahumma hadina bi huda waj'alna liman yusa'u fi ridha wa la tu'alina suwaliyan siwa wa la taj'alna liman khalaqa rahmatan wa asab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah.